به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dumateng para kiai, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Warsidi ingkang tansah kawula mulyakaken, segenap takmir masjid, Bapak Ketua Takmir, Bapak Haji Natijat Miko, dan sedaya takmir masjid ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Bagus Sofa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah kita semuanya diparingi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita tasih diparingi istiqomah sehingga kita saged nglestarekaken kegiatan rutin kita yang insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya. Mengawali tausiah atau maidah pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan doa untuk orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bacakan suratul Fatihah juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semuanya istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita semuanya supaya kita terus setiap harinya ini selalu zikir kepada Allah, dan pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Apa ini? Yang hari lahirnya, itu ya, hari lahir makasih Rofi. Dan juga yang sedekah pada malam hari ini, terima kasih dumateng Bu Wiwin kalian Bapak Suwaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan dumateng panjenengan semuanya yang sedekah untuk kelancaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, para hadirin, para sedaya ingkang kula hormati. Saderengipun kawula tadi berangkat, saya buka buku yang sengaja memang saya kepingin tahu dari sekian yang kita baca ini, ya, ternyata ada keutamaan sinten kemawon sing rutin saged maos rotibul haddad kados ingkang kita baca tadi itu. Salah satu di antara keutamaannya adalah insya Allah kita nanti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa ini yang selalu dimintakan, termasuk yang nyusun rotibul haddad ini, memberikan doa di antara wiridnya itu adalah husnul khotimah, karena ada di antara sekian, ya, hamba-hamba Allah ini, ya, itu yang awalnya ibadahnya bagus, tapi di penghujung hidupnya itu ternyata su'ul khotimah. Na'udzubillah. Hidup ini kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nggak ada yang tahu. Orang sehebat kiai pun, ya, kiai pun itu juga tidak menjamin bahwa akhir hidupnya itu adalah husnul khotimah. Makanya kita selalu diingatkan dalam cerita-cerita yang itu menjadi pelajaran bagi kita. Seorang kiai besar
Ya, di dalam kitab itu ya, namanya Kiai Barseso. Muridnya banyak, jamaahnya luar biasa, ilmunya itu tergolong sangat tinggi sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan karena kesombongannya, karena salah di dalam mengisi hari-harinya, maka akhirnya kiai besar tadi itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, padahal jamaahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh merasa diri kita itu sombong. Kula panjenengan iki mboten pareng duwe enggak ati sing gumedhe ya. Makanya kita disuruh untuk terus di antara doa-doa kita memohon kepada Allah supaya kita besok dalam keadaan meninggalnya husnul khatimah. Ya, kan wiridnya tadi kan gimana itu doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini adalah doa permohonan kita kepada Allah agar besok kita itu diparingi husnul khatimah. Nah, yang mengarang kitab ini itu pun juga menjelaskan kepada kita ada 5 perkawis yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita, karena 5 hal ini itu yang membuat seseorang itu bisa matinya itu su'ul khatimah. Di dalam kitabnya ya, yang mengarang kitab ini itu menjelaskan ada 5 hal yang membuat seseorang itu ya bisa berpotensi ya matinya itu su'ul khotimah. Apa yang harus kita jauhi? Yang pertama kata beliau, wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Mudah-mudahan kula panjenengan sami dijauhkan dari 5 hal ini ya. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis sholati, inggih menika tiyang sing seringkali melalaikan sholat. Awake dhewe sedina suwengi gadah kewajiban berapa kali waktu sholat? 5 kali waktu sholat. Berapa rakaat ibu-ibu? 17 rakaat. Inilah yang wajib untuk kita jaga agar kita ya mendapatkan napa niki dijaga oleh Allah supaya besok kita itu meninggalnya husnul khatimah. Mengapa kok sholat yang dititipkan oleh sahibur ratibul haddad untuk kita jaga? Benjing awake dhewe niki nek sampun sowanten ngene Gusti Allah, lajeng terus ditimbang, dihisab ya, mulai umure awake dhewe, mulai bondone awake dhewe kabeh niki dihisab kabeh. Tapi dari sekian amalan, yang pertama kali malaikat tanglet dumateng kula panjenengan itu adalah piye salatmu. Awwalu ma yuhasabu ya yaumal qiyamah. Sing pertama kali besok sing dihisab kalian Allah inggih menika salat. Makanya di sini mau diwanti-wanti ya kali sahibi ratibil haddad ini dijogo salate supaya awake dhewe besok gadahi pikantuk rahmatipun Gusti Allah, pikantuk husnul khatimah ya. Ini makanya ini adalah pepeling untuk kita semuanya. Makanya tiang sepah biyen nek pesen nek nggone anak ya, anak putune angger sowan silaturahim ya mesti titipane, "Cung, aja lali ya salate." Insya Allah
nek awake dhewe nitip pesen tenggene anak turun awake dhewe eling salate insyaallah sekabehane bakal apik. Amin Allahumma amin. Wis pokoke nek perkara siji iki dijaga insyaallah sekabehane insyaallah barokah insyaallah selamat ya itu. Yang nomor 2 yang harus kita hati-hati agar kita selamat dari su'ul khotimah inggih menika wal mudminu li syirbil khamri tiyang sing penggaweane niki seneng mendem. Seneng minum khamr. Nah, insyaallah alhamdulillah lingkungan Babu Sofa ya lingkungan sing slamet saking napa niki khamr kados mekaten. Amin Allahumma amin. Muga-muga kita urip bebrayan tetanggan di lingkungan Sukorejo dan sekitarnya, lingkungan Babu Sofa dan sekitarnya untuk bisa saling mengingatkan. Jangan sampai lingkungan kita diisi oleh kegiatan nopo kebiasaan-kebiasaan sing mendem-mendem kados kala wau. Sebab ada orang yang hidupnya itu bisa membawa berkah, ada orang yang hidupnya juga bisa membawa laknat. Ya, membawa laknat itu artinya awake dhewe gak lapo-lapo, tapi bisa jadi kena musibah gara-gara ada di antara lingkungan kita itu yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan ingkang mboten sae kados wau. Ya, makanya marilah kita jaga lingkungan kita agar jangan sampai ada perilaku-perilaku yang membuat kita ini masuk dalam kebiasaan orang-orang yang nomor. Yang ketiga, yang bisa membuat orang itu su'ul khatimah adalah wal aquli walidayhi tiyang sing boten sae kaling tiyang sepahe. Intine durhaka tumbateng tiyang sepahe. Makanya ridhonya Allah. Ya, Allah memang titip pesan. Kanjeng Nabi dikengken menyampaikan kepada umatnya, sampaikan kepada umatmu Muhammad, nek ridhoku kata Allah itu terletak kepada ridhonya orang tua. Apa maksudnya? Dalam keadaan apapun jangan pernah kita melupakan orang tua kita. Kirimkan doa kalau misalkan beliau sudah meninggal. Tetap jadwalkan dumateng kula panjenengan sami jika mempunyai orang tua yang sudah meninggal maka kita kirimkan Fatihah. Kalaupun kita mampu datangi makomnya. Apakah ada perbedaan, Pak, kita mendatangi makamnya dengan kita berdoa di masjid? Ada. Sebab ketika kita mengunjungi makamnya, ya, orang tua kita tahu di alam yang berbeda itu kalau kita itu ngabekti dengan ziarah kubur tenggene tiyang sepahe. Ketika kita berada di makamnya, yang perlu kita sampaikan gak langsung berdoa, ya, etikanya. Yang kita sampaikan itu adalah satu, ucapkan salam kepada ahli kubur itu. Yang kedua, kula panjenengan sami jajal mbayangno koyok-koyok tiang sepahe awake dhewe niki jek urip. Makanya Habib Lutfi itu saya senang mendengarkan nasihat beliau. Nek sampean teko nok nggone makame wong tuwa, wis karuan sampean iku ndonga wis karuan. Tapi ojo sampai lali, sampaikan kepada orang tuamu yang sudah terbaring di kuburan itu, sampaikan permohonan maaf Bapak, Ibu, nyuwun pangapunten. Kula sebagai anak dereng saged rumiyin niki bahagiakan panjenengan. Kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahe lan kula ndongaaken panjenengan mugi-mugi pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Jadi permohonan maaf kita sebagai anak itulah yang perlu untuk kita sampaikan. Ya, koyok-koyok ya gak enek sing jawab wong jenenge kuburan ya. Tapi nanti kita akan merasakan betapa orang tua, ibu kita terutama itu dekat dengan kita
ketika kita memang niat untuk memang silaturahim berkunjung di makamnya Bapak Ibu kula panjenengan sami. Inilah yang disebut dengan birrul walidain. Makanya sahibi rotibul hadat ini titip pesan kepada kita, ojo sampai lali nawani wong tua. Doakan semuanya. Makanya tadi kita semuanya mengawali dengan mengirimkan Fatihah ya untuk orang-orang, terutama orang tua kita yang mbok menawi wonten ingkang sampun kapundhut atau sumareh wonten ing zaman kelanggengan ya ini. Ini adalah pesan dari beliau Shahib Rotibul Khatat untuk kita semuanya agar kita besok mendapatkan husnul khatimah ya. Jauhi untuk kita menjadi anak yang durhaka. Yang keempat pesannya beliau agar kita ya untuk diwanti-wanti ojo sampai melakukan ini. Yang keempat adalah waladzi yu'dzil muslimin waladilan tiang yu'dhi ingkang larani muslimin inggih menika tanggane sing sami-sami padha islami. Orang yang hidupnya sehari-hari suka menyakiti lingkungannya, tetanggane, apa maneh keluargane, atine lara mergo omongane, mbuh nyelatune, mbuh wis apa maneh omongane dirungokne kok nyelekit ya. Angger omong sak omong ketoke ya omongane biasa tapi dirasakno lara nih. Masya Allah, ini adalah termasuk sudah menyakiti hatinya orang lain. Besok yang bisa datang kepada Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai hati ingkang resik. Ya, jenengan emot. Ada seorang sahabat diceritani kalian ketika Nabi jamaah ngeten iki ya. Nabi itu ngendikan ngeten. Sampai nek kepingin ngerti penduduk surga, ahli surga, kayak deloken. Nabi itu menunjuk salah seorang di antara sahabatnya kayak ahli surga. Terus ada seorang sahabat itu yang kepo. Ya. Kepo itu apa, Bu? Penasaran ya. Jadi penasaran, pengen ngerti. Akhirnya tiang niki wau terus ngetut nih, ditutno tiang niki wau sampai mlebu omah, terus didodoki. Assalamualaikum. Ya, panjenengan sinten? Kula fulan, daleme mriko. Nyuwun sewu, kula niki tukaran kali bapak kula. Dadi niki kula minggat saking griya, akhire kula niki mboten gadah tempat sing kangge nginep. Kula napa pareng umpami nginep teng ngene panjenengan. Niki piyambake sandiwara. Kersane napa? Kersane piyambake niki diolehi iso nginep teng ngene griyane tiyang kala wau. Akhire nginep 3 dina. Ya, sampai 3 dina. Piyambake niki mboten ningali napa nggih? Amal ibadah sing kok rumangsaku kok ya biasa terus sahabat Nabi ini kok rumangsaku ya biasa salat tahajud iki ya kadang tahajud ya kadang enggak ya artinya biasa mawon. Akhirnya terus piyambake terus kondo ya. Sing kira-kira rodok kadang-kadang tahajud kadang-kadang enggak. Ya, kira-kira kula panjenengan nggih ngoten Bu. Kadang-kadang ya nek pas atine sumpek, utangnya kok akeh, aku tak tahajud njaluk. Salate disrempengno ya gitu lho. Kadang-kadang ya kadang-kadang ya sami nggih kula ngingeten padha ae. Ngakoni ya. Akhirnya ditanglet niki wau, tengene sahabat iki wau, ya fulan, terus terang mawon. Kula niki penasaran kalih dawuhe Kanjeng Nabi nek jenengan niki kok diarani Kanjeng Nabi niki ahli swarga. Padahal 3 dina kula nginep teng ngene panjenengan, rumah kula nggih amal ibadah jenengan ya biasa-biasa mawon. Dadi wong niki nggih biasa, wiritane ya biasa kok ya gak dihubung-hubungno tasbih pirang-pirang ya wis biasa gitu lho. Akhirnya menjawab,
Kula niki nggih nyuwun sewu, nggih ini yang bisa saya lakukan. Cuma yang saya jaga terus dari sehari-hari kula niki mboten nggadahi ati sing elek ten kene tiyang sanes. Ati kula terus terang kula jaga aja sampai nggadahi iri, hasud, angger wong entuk nikmat kula nggih melok seneng. Kula berusaha menjaga lisan kula niki aja sampai nglarani wong liya. Niku sing kula eling-eling pesane Kanjeng Nabi terus kula lampahi. Sehingga kula rumaos kula ati kula niki kalih Gusti Allah niki padang resik. Nah inilah makanya yang keempat inilah kita ini diperintah untuk menjaga perilaku kita ojo sampai nggak ada perilaku sing nglarani tanggane, nglarani keluargane ya, apa maneh nglarani bojone. Isu-isu kok wis gawe bojo iki kok wis muring-muring. Nah, ya gitu. Makanya nek duwe salah ya langsung njaluk ngapura. Ora usah aja langsung dinengno ngono gak ditakoki gak jawab ya. Jadi nek salah ya langsung njaluk ngapura. Yang kelima wa kadzalika al musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat. Nggih menika tiyang sing senengane napa niki penggawean niki gawe dosa mawon dosa-dosa sing gedhe. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari 5 hal ini yang insya Allah nanti kita mudah-mudahan selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan diparingi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-'azim. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubarakah wa tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan malam hari ini, doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini menjadi pertemuan-pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Doa-doa kami Engkau ijabahi, doa-doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Dan jadikanlah selepas dari pertemuan ini, sekembalinya kami kembali ke rumah masing-masing menjadi ampunan-ampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair ya Allah. Jadikanlah kami semuanya, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami menjadi ahli kebaikan, orang-orang yang selalu berbuat baik ya Allah. Wala taj'alna wa iyyahum min ahlil khair ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi keluarga yang suka berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami supaya kami bisa selalu senang untuk berbuat kebaikan, supaya kami senang untuk selalu mendekat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah hati ini selalu bisa lembut untuk bisa menerima hidayah-hidayahmu dan rahmatmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa nimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najatan wal afa indal hisab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman yauma yaqumul hisab. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Ya Allah.
Beri anak-anak kami soleh solehah, rezeki kami melimpah barokah. Jadikanlah kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim